Halo sahabat UT, perkenalkan, nama saya Rafael Yudianto, NIM 0534711148, dari Prodi Manajemen UPBJJ Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah Pancasila mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Topik yang saya ambil adalah perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Mengapa Pancasila penting bagi generasi muda? Yang pertama adalah identitas bangsa dan jati diri. Pancasila adalah cerminan dari karakter, nilai-nilai luhur, dan kepribadian bangsa Indonesia. Memahaminya membantu generasi muda menentukan identitas mereka sebagai bagian dari bangsa yang majemuk namun bersatu. Tanpa pemahaman ini, generasi muda bisa kehilangan arah dan jati diri di tengah arus globalisasi. Yang kedua adalah fondasi bernegara dan bermasyarakat. Pancasila adalah dasar filosofi negara Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan memahami fondasi ini, generasi muda akan mengerti prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, persatuan, dan ketuhanan yang menjadi pilar kehidupan sosial di Indonesia. Ini penting untuk menjaga kestabilitasan dan keharmonisan negara. Yang ketiga adalah tantangan global. Arus informasi, budaya asing, dan ideologi transnasional dapat mengikis nilai-nilai lokal. Pancasila berfungsi sebagai benteng ideologi yang membekali generasi muda untuk menyaring dan mengadaptasi pengaruh global tanpa kehilangan akar budaya dan identitas nasional. Membangun masa depan Indonesia. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Dengan menghayati nilai-nilai Pancasila, mereka diharapkan dapat menjadi pemimpin yang berintegritas tinggi, kreatif, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik lagi berdasarkan nilai-nilai kebangsaan yang luhur. Ini mencakup kemampuan untuk berinovasi sambil tetap berpegang pada etika dan moral bangsa Indonesia. Pancasila di awal kemerdekaan dan di era Republik Indonesia Serikat. Rumusan dan pengesahan Pancasila. Pancasila lahir dari pemikiran para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Setelah melalui perdebatan dan penyempurnaan, Pancasila disahkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan proses yang demokrasi dan inklusif dalam pembentukan ideologi sebuah negara. Tantangan pemberontakan ideologis. Tidak lama setelah kemerdekaan, Pancasila langsung dihadapkan pada ancaman dari berbagai pihak yang ingin menggantikan ideologis negara. Pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 yang ingin mendirikan negara komunis, sementara DITII ingin mendirikan negara Islam pada tahun 1949 dan seterusnya. Peristiwa ini menunjukkan betapa krusialnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan bagaimana ia harus dipertahankan dari berbagai upaya disintegrasi. Pancasila dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dalam periode Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai 1950, Indonesia berbentuk negara federal dengan konstitusi baru. Meskipun Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung singkat, Pancasila tetap menjadi dasar negara meskipun dalam konteks negara serikat. Ini menunjukkan penerimaan luas terhadap Pancasila sebagai ideologi utama bangsa, terlepas dari bentuk negara. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan, dan Indonesia kembali ke bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Namun, semangat untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di dalamnya membuat Pancasila tetap kuat. Akhirnya, melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan, menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak tergantikan. Pancasila di era demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Latar belakang dekret ini adalah ketidakstabilan politik pada era demokrasi liberal. Dekret ini mengembalikan Indonesia pada Undang-Undang Dasar 45 dan secara tidak langsung menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara setelah periode demokrasi liberal yang dianggap tidak efektif. Ini adalah momen penting yang akan mengakhiri era parlementer dan memulai era baru dengan kekuasaan presiden yang lebih kuat. Manipol Ustek sebagai penafsiran Pancasila. Pada era ini, Pancasila ditafsirkan melalui konsep Manipol Ustek, Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia. Manipol Ustek menjadi ideologi resmi negara yang mendasari semua kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan upaya untuk mengarahkan Pancasila sesuai dengan visi politik Soekarno pada masa itu. Konfrontasi dan pengaruh komunis. Era ini diwarnai oleh konfrontasi dengan Malaysia dan menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Ideologi Pancasila pada masa ini diinterpretasikan dengan memasukkan elemen nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis, yang kemudian menjadi kontroversial dan dianggap menyimpang dari nilai asli Pancasila. Penyimpangan dan upaya kudeta G30 SPKI. Penyimpangan interpretasi Pancasila dan dominasi PKI mencapai puncaknya dengan terjadi gerakan G30 SPKI pada tahun 1965 yang merupakan upaya kudeta oleh PKI. Peristiwa ini menjadi titik balik penting yang menunjukkan bahaya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan memicu berakhirnya era demokrasi terpimpin. Pancasila di era Orde Baru. Pancasila sebagai asas tunggal. Pada era Orde Baru, Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial, politik, dan kemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan mencegah bangkitnya ideologi lain yang dianggap mengancam suatu negara. Kebijakan ini dikenal sebagai asas tunggal. Penataran P4 dan indoktrinasi. Untuk memastikan pemahaman dan pengamalan Pancasila, pemerintah Orde Baru mengadakan program penataran pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, atau dikenal sebagai P4. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat melalui indoktrinasi yang ketat. Meskipun bertujuan yang baik, pelaksanaan ini sering dianggap dogmatis. Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan. Pemerintahan Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan dan kebijakan-kebijakannya. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah selalu dikaitkan dengan Pancasila, seolah-olah Pancasila mendukung semua keputusan yang dibuat oleh rezim. Hal ini menyebabkan Pancasila kehilangan makna kritisnya sebagai check and balance terhadap kekuasaan. Kritik dan tuntutan demokrasi. Meskipun Pancasila diagungkan, praktik politik Orde Baru yang cenderung otoriter, minimnya kebebasan berpendapat, dan kasus korupsi
kolusi, dan nepotisme memicu kritik dari berbagai kalangan. Pada akhir era Orde Baru, muncul tuntutan kuat untuk reformasi dan pelaksanaan demokrasi yang lebih sejati, yang berujung pada lesernya Soeharto pada tahun 1998. Pancasila di era reformasi. Pencabutan asas tunggal. Salah satu agenda reformasi adalah mencabutnya kebijakan asas tunggal Pancasila. Hal ini mengembalikan kebebasan bagi organisasi untuk menentukan asasnya sendiri. Meskipun Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, pencabutan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan Pancasila sebagai alat kekuasaan. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Pasca Orde Baru, muncul kesadaran untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila. Ini berarti mengembalikan Pancasila pada posisi yang sebenarnya sebagai sumber nilai dan pedoman hidup yang bersifat terbuka, inklusif, dan dihayati secara substansial, bukan sekedar simbol atau doktrin. Tantangan pluralisme dan radikalisme. Era reformasi membawa tantangan baru, termasuk maraknya isu pluralisme, dan muncul gerakan radikalisme yang mengancam persatuan negara Indonesia. Generasi muda dihadapkan pada tugas untuk memahami dan menerapkan Pancasila sebagai alat pemersatu dalam keberagaman serta membendung ideologi ekstrim yang bertentangan dengannya. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Pancasila tetap relevan sebagai ideologi pemersatu. Ia menjadi perekat berbagai suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Pemahaman dan pengamalan Pancasila secara benar akan memastikan bahwa perbedaan bukan berarti pemicu konflik, melainkan kekuatan untuk membangun suatu bangsa. Pelajaran dan refleksi untuk generasi muda. Memahami dinamika sejarah Pancasila. Pelajaran terpenting adalah bahwa Pancasila telah mengalami perjalanan panjang dengan berbagai ujian. Generasi muda perlu memahami bahwa Pancasila bukan suatu yang statis, melainkan ideologi yang selalu relevan, namun harus dipertahankan dan diadaptasi sesuai zaman, tanpa kehilangan esensinya. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya teori, tetapi pedoman praktis. Generasi muda didorong untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan membangun karakter pribadi. Ini termasuk dalam toleran, adil, demokratis, dan gotong royong. Menjaga dan melestarikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Generasi muda memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga Pancasila dari upaya-upaya yang ingin menggantikan atau menyalahgunakannya. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan, diskusi kritis, dan partisipasi aktif dalam kegiatan kebangsaan. Menjadi agen perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Dengan pemahaman dan pengamalan Pancasila, generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan yang positif. Mereka dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, makmur, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, serta mampu bersaing di kancah global tanpa kehilangan identitas nasionalnya. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari video yang saya buat kali ini. Terima kasih.